Secuil pengalaman lucu berasa jadi artis part 1. Halo guys, nama aku Surya Natalianti. You can call me Lia or Alia. Kalau dulu waktu gue SMA, gue dipanggil Lia. Teman-teman gue manggilnya gitu. Tapi setelah gue kuliah, banyak teman-teman gue panggil gue Alia. Cita-cita gue sebenarnya banyak. Dari dulu tuh gue after lulus SMA tuh pengen jadi dokter, ya kan. Terus kata bokap gue, yaudah kalau lo mau nerusin kedokteran silahkan gitu kan. Tapi ternyata gue teramat sangat takut dengan yang namanya ospek darah dan begitulah. Terus akhirnya gue milih buat kuliah di salah satu kampus di Semarang, namanya Universitas Aki waktu itu, atau Ostimik Aki. Gue ngambil jurusan teknik informatika dan gue gak pernah menyangka kalau satu kelas gue itu ada 40 laki, 10 perempuan. Jadi you know lah ya, anak-anak cowok yang kuliah di teknik dengan kadang-kadang masuk kuliah gak mandi, cuma cuci muka doang, kadang juga lupa sikat gigi. Itu sering gue temuin di antara sekian banyak temen gue, banyak banget yang kayak gitu. Terus dulu gue punya cita-cita ke kuliah, terus gue bisa sambil gue bisa sambil kerja. Finally gue coba apa sih yang gue suka. Ternyata gue suka ngobrol, ya kan. Waktu itu gak pernah kepikiran kalau gue pengen nyoba siaran di salah satu radio di Semarang. Tapi gue urungin niat gue karena kayaknya gue gak punya basic dan kurang percaya diri untuk itu. Tapi di tahun 2002 lah, menjelang kelulusan gue, itu kan lagi hunting banget ya namanya MTV VJ-han. Ini seru banget. Akhirnya gue coba ikut di salah satu mall di Semarang, namanya Mall Citraland Mall dulu, ya kan. Gue coba gue ikut audisi. Waktu itu MC-nya DJ Katy, ya kan. Bayangin cantiknya DJ Katy dan gantengnya Arie Untung zaman dulu, ya kan. Terus gue ada di box gitu, terus gue suruh siaran berapa menit gitu kan. If you okay, kamu bisa naik panggung. Kalau enggak, ya berarti you lose, kamu gak bakal naik panggung. Finally itu gue gak nyangka kalau akhirnya gue dipanggil buat naik panggung, buat performs. Itu pertama kalinya dan gue kaget banget. Terus gue dengan super pedenya, ya kan, mencoba menampilkan bakat gue di situ. Dan ternyata ada tetangga gue lihat. Aduh sorry ya, ada gangguan tadi. Ada kakak gue buka pintu. Tetangga gue lihat dong. Dengan hebohnya mereka menyoraki gue. Tiba-tiba gue blank, ya kan. Tapi gue masih bisa perform sampai rumah. My god, tetangga gue tuh sampai pada gini, ternyata lo ikut MTV VJ-an, bla 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 bla. Gue mencoba, enggak, kemarin itu cuma kebetulan aja gitu. Walaupun sebenarnya itu gak kebetulan sih, sebenarnya itu emang keinginan gue, ya kan. Terus dari situ gue coba lagi buat masuk waktu itu di radio MTV Sky. Tapi gue gak berhasil lolos audisi karena waktu itu gue juga ngeblank banget pada saat gue di interview soal musik. Dan gue gak kepikiran sampai situ. Sampai akhirnya yaudah, mungkin bakat gue gak di situ ya. Gue mencoba peruntungan lain, ya kan. After gue lulus, gue bikin IO sama teman-teman gue. Dan pertama kalinya gue ngadain seminar waktu itu lagi boomingnya pakai operator friend, ya kan. CDMA ya kalau nggak salah waktu itu. Terus dengan narasumber Roy Suryo. Bayangin gue sama teman gue 2 orang cowok-cowok datang ke rumah dia. Dan wow, begitu gue lihat koleksi dia, so wow waktu itu. Dia belum seviral sekarang ya. Dulu itu dia baik banget karena dia itu gak sama sekali narikin bayaran buat seminar di kampus gue. Itu sama sekali dia gak menarik bayaran.
Karena waktu itu dia diundang sama Mentari buat talk show juga, ngebahas masalah yang sama. Udah kan, terus tahun gue rasa kayak gue stuck ya gitu. Gue mau apa ya, masa depan gue harus gimana ya kan. Terus akhirnya gue mencoba peruntungan gue buat gue terbang ke ibu kota. Terbang ke ibu kota. Nanti ini ada part 2-nya ya guys. Pokoknya jangan sampai ketinggalan part 2-nya. Gue mau bahas gimana kehidupan gue di tahun 2005 itu menjajaki pertama kali yang namanya ibu kota Jakarta. Wow banget, seru banget, hingga akhirnya gue bisa mendapatkan pekerjaan yang gue impikan pada waktu itu.